Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman guru yang masih semangat belajar. Berikut akan saya paparkan mengenai membuat soal menggunakan Google Form. Ini adalah video permintaan dari salah satu rekan guru yang bisa dibilang tidak mudah. Kita kasih support semangatnya bahwa belajar itu tidak memandang usia, jadi tetap semangat. Di sekolah itu hanya ada dua guru, guru masa kini ya, dan satu lagi adalah guru masa bodoh. Oke, jadi silahkan Anda pilih yang mana. Oke, next kita akan buat soal menggunakan Google Form, lanjutan dari video tutorial sebelumnya. Cekidot, semangat, buka file soal Anda. Sebelumnya kita sudah buka, kita sudah punya file. Kita akan membuat soal ini menggunakan Google Form gitu ya. Oke, yang pertama kita siapkan soal kita, sudah dibuka, sudah jadi soalnya, kisi-kisinya, dan mungkin saja sudah dikirim melalui drive bersama di sekolah Bapak Ibu yang kemarin sudah kita share bagaimana menggunakannya. Kalau yang belum tonton silahkan tonton dulu bagaimana menge-share file kita ke drive bersama. Next, sekarang bagaimana membuat soalnya secara lebih mendalam. Nih, oke, kita buka soalnya. Nah, ini soal yang sudah dibuat, sudah jadi. Web browser bisa Mozilla atau Google Chrome. Mozilla atau Google Chrome. Lalu langkah kedua adalah kita membuka Drive. Ya, buka Drive Google. Bagaimana caranya pada video-video sebelumnya sudah saya paparkan, silahkan ditonton. Kita langsung membuat folder baru. Ya, di sini saya sudah membuat folder matematika kelas 5. Oke, kita ulang. Kita membuat bagaimana cara membuat folder baru, bisa Bapak Ibu klik new ya. Klik new, lalu di sini ada pilihan folder, klik folder. Kasih judul foldernya misalnya soal matematika kelas 5 ya. Create atau buat dan share. Kita buka foldernya, kita sudah berada dalam foldernya. Oke. Setelah ini kita akan membuat Google Drive-nya. Soal matematika menggunakan Google Drive. Bagaimana? Kita bisa klik new lagi, add file, dan di sini ada lainnya, pilih Google Form. Ya. Klik Google Form, lalu di sini create and share, ya, buat dan berbagi file. Ya, create, mungkin bahasa Indonesia seperti itu. Oke, next. Oke, sudah terbuka form. Di sini ada judul form, lalu di sini akan ada pertanyaan. Ya, kita kembali buka soalnya. Nah, misalnya soal seperti ini. Biasanya di setiap soal itu akan diawali dengan judul soal, lalu identitas. Ya, begitu ya, kurang lebih ya. Oke. Di sini juga kita akan membuat judul soal. Misalnya, ini adalah soal matematika PAT kelas 5. Atau lebih spesifik lagi mungkin bisa matematika PAT kelas 5A, B, C, dan selanjutnya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh bagaimana soal ini akan saya situasikan, ya, bisa dikerjakan, bisa dinikmati, bisa dimanfaatkan oleh 3 kelas misal. Karena di sekolah saya tuh ada kelas 5A, 5B, dan 5C. Kita buat dulu bagian identitasnya. Oke ya, biasa di bagian identitas kita langsung buat di sini adalah kita tulis nama
lengkap misalnya. Nah, di nama lengkap ini kemarin sebelum-sebelumnya kita udah pernah share bagaimana kita menyiapkan nama lalu memastekannya di sini, jadi tidak perlu nulis nama lagi, atau biarkan saya seperti ini. Short answer pilihannya adalah jawaban short answer atau jawaban pendek atau jawaban ringkas dan paragraf. Kalau yang sudah menyiapkan nama, mempastekan nama di sini, jawabannya kita kasih nama, boleh Bapak Ibu pilih multiple choice atau drop down. Jadi Bapak Ibu udah menyiapkan nama siswanya nih. Tapi di sini situasi ini saya mencontohkan bagaimana soal ini akan dipakai oleh 3 kelas. Kalau kita menyiapkan nama 3 kelas tentunya akan banyak sekali nanti ya ke bawah. Jadi saya biarkan saja tetap kosong, jadi nanti biar siswa yang mengetik namanya. Oke, di sini Bapak Ibu boleh checklist ini kita ubah menjadi wajib. Jadi siswa ingin menjawab soal wajib terlebih dahulu menuliskan nama. Begitu ya. Terus ya, oke, next selanjutnya kita akan membuat pertanyaan berikutnya. Di sini ada pilihan, ada tambah, ada upload, impor pertanyaan yang sudah pernah kita bikin sebelumnya. Kita udah pernah bikin Google Form. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan kita tambahkan tanpa kita harus mengetik lagi, boleh dari sini impor pertanyaan. Gitu ya. Di sini tambahkan deskripsi, titel di atasnya. Ya, ini tambahkan gambar. Kita akan coba beberapa menu dari yang disediakan di sebelah kanan ini. Selain menu-menu yang ada di atas juga respon, ada juga add-on atau pengayak mungkin kalau bahasa Indonesianya. Di sini juga ada custom. Ya, saat ini lagi hujan ya Bapak Ibu ya. Next, selanjutnya kita bisa klik tambah untuk membuat pertanyaan baru. Nah, di sini kalau tadi sudah kita situasikan bahwa soal ini akan digunakan untuk 3 kelas, ini bisa ditambahkan pertanyaan kelas. Kelas, misal ya. Kelas, di sini pilihannya boleh multiple choice atau pilihan ganda atau drop down. Saya pilih multiple choice dulu ya. Oke, di sini misal boleh kelas 5A, kelas 5B, kelas 5C dan seterusnya. Kalau ada 4 kelas boleh ditambahkan di sini 5D dan seterusnya. Gitu ya. Add option di sini, tinggal klik aja add optionnya. Salah Pak, nggak jadi. Nah, ini ada tanda silang. Oke, remove. Oke ya, sudah. Dan ini kita diwajibkan juga untuk memilih. Jangan lupa ini wajib. Kenapa harus diwajibkan? Karena supaya nanti ketika kita mensortir jawabannya, jadi tahu ini mana kelas 5A, 5B, 5C. Ketika ini kita nggak berikan, ada siswa yang lupa memilih kelasnya, maka kita lumayan akan kebingungan nanti ya. Oke, kalau bisa ini ditambahkan. Satu lagi yang tidak kalah penting, biasanya file ini ketika nanti kita akan share ke siswa, itu kan berupa link. Kalau share biasa ya, kalau share-nya ini langsung ke Classroom mungkin akan istimewa di Classroom. Jadi siswa lain di luar Classroom kita tidak akan bisa masuk. Tapi kalau yang belum punya Classroom, ini akan kita share misalnya kan ke WA gitu ya. Maka link tersebut bisa saja diakses oleh siswa lain atau orang lain yang di luar WA. Oleh karenanya untuk membatasi hal tersebut ada 2 cara. Yang pertama bisa kita batasi dengan email. Ya. Siapa saja yang bisa menggunakan form ini adalah orang-orang yang atau user-user yang sudah termasuk pada community Dinas Pendidikan DKI Jakarta, account GSE yang sudah diberikan ke siswa. Tapi hal ini tentunya akan membatasi ketika siswa yang tidak punya akun GSE, dia tidak akan bisa mengerjakan. Nah, tentunya nanti akan ada beberapa masalah. Di antara masalahnya adalah salah satunya ketika siswa tersebut handphonenya cuma satu, dia dipakai oleh kakak adiknya. Tentunya kakak adiknya juga punya akun GSE masing-masing. Tentunya akan ada kesulitan-kesulitan berikutnya ketika mengganti akunnya masing-masing. Kita bisa abaikan yang ini ya. Lalu kita bisa menggunakan cara yang kedua.
Cara yang kedua bagaimana? Cara yang kedua kita bisa menambahkan password. Gitu ya. Menambahkan password. Gimana caranya? Yuk kita tambahkan pertanyaan. Kita bisa ditulis di sini password. Nah, di password ini ada keterangan tambahan ya. Oke. Password itu nanti kita bisa tambahkan di sini apa namanya? Deskripsi ya. Nanti di sini kita bisa tambahkan deskripsi, dituliskan, silahkan masukkan password bisa. Ya, misal seperti ini, atau kan silakan inputan password yang Anda punya. Dan passwordnya kita bisa siapkan di sini. Number itu untuk angka, kita ganti jadi teks. Teks kontennya passwordnya itu misal karena sekolah saya LB Lubang Buaya 13, Bapak Ibu bisa ketikkan misal ya LB 13. Nah, password ini nanti bisa kita kasihkan ke siswa-siswa kita. Kita bisa tambahkan custom kesalahan. Teks kesalahan ketika si siswa salah password. Bisa ditambah atau diabaikan. Di sini saya akan contohkan tambahkan misalnya gini. Silahkan hubungi guru Anda. Bisa saja gitu atau password salah. Ini juga kita wajibkan. Oke ya. Saya kira cukup ini identitasnya, nama lengkap, kelas, lalu password. Cukup sampai sini ya. Oke, selanjutnya baru kita masuk ke bagian pertanyaan. Nah, boleh Bapak Ibu ketik atau pilih tambahkan pertanyaan atau kita akan membuat bagian di luar bagian identitas ini. Seperti ini misalnya, seperti soal ini. Ini ada bagian khusus identitas gitu ya. Nah, di bawah ini lalu bagian pertanyaan. Ini juga kita bisa tambahkan. Nah, bagaimana cara menambahkan bagian, memisahkan bagian dari identitas dan pertanyaan? Di sini ada tombol seperti tombol sama dengan. Ini bahasa Jawanya add section. Kita bisa klik ya. Di sini kanan add section. Maka dia akan membuat bagian baru, yaitu bagian pertanyaan. Nah, bagian pertanyaan ini kita bisa beri judul, mungkin karena ini misalnya soal matematika ya, matematika KD sekian. Atau bisa juga Bapak Ibu berikan bagian ini ada misalnya petunjuk. Ya, kerjakan soal ini dengan baik dan lain sebagainya bisa. Nah, kalau saya misal contohkan di sini pertanyaan. Next, judulnya adalah judul pertanyaan. Next, kita bisa tambahkan, kita mengklik ini add question, ya ke bawah lagi. Nah, di sini kita saatnya akan membuat soal. Yuk perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu ya. Di bagian atas tadi sudah buat nama lengkap. Saya ulangi sedikit lagi ya. Mohon maaf teman-teman yang agak cepat, agak expert. Mohon bersabar karena beberapa teman guru kita juga banyak sekali yang masih belajar, masih baru belajar. Jadi kita pelan-pelan sekali. Ya. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan tuliskan di komentar. Next ini tadi adalah bagian dari identitas. Identitas ini berisi nama lengkap, pilihan jawabannya adalah short answer, ya, atau jawaban ringkas. Lalu berikutnya kelas. Kelas ini bisa multiple choice atau bisa juga drop down, atau Bapak Ibu juga bisa mungkin menambahkan short answer. Jadi anak-anak yang nulis. Tapi kalau pengalaman saya ketika kelas ini saya buat short answer, nanti pertanyaannya atau jawaban siswa itu bisa beragam. Ada yang nulisin kelas 5, tulisan nanti ada yang tulisannya macam-macam ya, ada yang menulis kelas 5A atau nanti tulisannya bisa 5A begini atau bisa juga dan lain-lain sebagainya. Ini tidak akan seragam. Jadi ketika nanti kita akan merapikan jawaban itu agak kesulitan ya.
Oke, ini maka saya memilih multiple choice atau pilihan ganda pada jawaban kelas. Next, berikutnya adalah password. Password ini kenapa kita buat? Karena untuk membatasi bahwa link ini hanya diperuntukkan bagi siswa-siswa kita. Ya, dan siswa di luar siswa kita atau user di luar siswa kita yang juga mempunyai akses pada link ini, jadi akan tidak bisa membuka soal ini, gitu ya. Next, setelahnya kita akan membuat pertanyaan. Tadi sebelum membuat pertanyaan, sebelumnya kita memilih bagian untuk memisahkan daripada bagian identitas dan bagian pertanyaan. Next, berikutnya kita bagian pertanyaan. Ini otomatis ini adalah nomor 1. Ya, ini bagian pertanyaan. Sebelum kita menuju ke bagian pertanyaan, ya, ada baiknya Bapak Ibu ya mengklik, ya, memilih fitur di sebelah kanan ini, bisa Bapak lihat fitur setting atau setelan yang ada lambang gearnya. Ya, kita untuk fitur setting kita men-set bahwa form ini kita situasikan sebagai quiz atau sebagai soal. Kenapa demikian? Karena kalau kita hanya men-set ini sebagai form biasa, maka tidak akan ada poin dan kunci jawaban. Oke ya, supaya ini ada, kita bisa set kunci jawaban dan poinnya, maka kita diwajibkan untuk mengganti form ini sebagai quiz. Bagaimana caranya? Ya di sebelah kanan atas, sebelah kiri atau send, di sana ada setting atau setelan. Kita bisa klik ya, ini atas. Kita bisa setelan. Nah, di sini general tadi yang udah sebelumnya biasa seperti ini membatasi bahwa user atau siswa yang bisa mengerjakan adalah user atau siswa yang berada pada komunitas Dinas DKI Jakarta, yaitu pakai account GSE. Di luar account GSE tidak bisa. Tadi kita sudah jelaskan ini tidak perlu di checklist, collect email pun tidak perlu di checklist. Next, berikutnya di quiz. Di quiz kita geserkan menu make this quiz atau bahasa Jawanya di sana nanti mungkin akan tertulis buat ini menjadi quiz atau soal gitu ya. Ini kita aktifkan. Nah, di sini akan ada pilihan release grade. Nah, release grade ini maksudnya apabila kita aktifkan ini atau ini, ada 2 pilihan. Ini nilai ini akan segera terkirim ketika siswa sudah selesai mengerjakan, lalu otomatis akan terkirim nilainya. Namun apabila kita klik yang bawah, jawaban siswa baru akan terkirim ketika si guru sudah mengoreksi. Koreksi dulu, baru jawaban siswa akan terkirim. Ya, kalau saya lebih convert kepada jawaban siswa langsung terkirim ketika sudah mengoreksi. Kenapa? Karena biasanya siswa akan lupa. Ya, oleh karenanya usahakan sekali soal-soal yang kita buat hari ini, soal-soal yang kita buat sekarang ini, usahakan soal-soal yang bisa dikoreksi secara sistem. Ya, kita sepakati dulu ya. Tapi apabila Bapak Ibu ingin yang berbeda, monggo. Ini hanya salah satu contoh soal yang bisa dikoreksi dari sistem. Oke, next. Kalau sudah, kita save. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini sudah ada answer key. Answer key itu adalah kunci jawaban. Oke. Dan juga ada poin. Kalau tadi belum kita aktifkan, maka di sini nggak ada jawaban. Yuk kita mulai membuat soal PAT-nya. Seruput dulu kopinya, silahkan. Karena ini buatnya malam. Kalau yang mendengarkan siang jangan diseruput. Next, yuk kita buat pertanyaan. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan. Ini soalnya, tapi saya sudah mensortir soal-soal yang akan saya berikan contoh.
Saya sudah buat pertanyaan. Oke, saya sudah sortir dari pertanyaan yang banyak itu, saya pilih 4 pertanyaan yang akan kita praktekkan hari ini ya. Oke. Di sini ada 4 pertanyaan. Pertanyaan gambar, table, dan isian dan uraian. Oke ya, isian dan uraian. Oke, kalau pertanyaan-pertanyaan biasa seperti tidak ada gambarnya atau tidak ada tabelnya, mungkin Bapak Ibu sendiri udah bisa. Next, kita akan mencoba yang pertanyaan bergambar. Next, yuk. Ketika kita akan membuat pertanyaan bergambar, perlu diingat. Ketika kita upload gambar di Google Form, maka gambar itu akan tampil setelah pertanyaan. Jadi pertanyaan dulu, kita import gambar nih. Ada 2 inputan gambar ya. Gambar, tombol gambar di sebelah kanan pertanyaan, dan tombol gambar di menu sebelah kanan. Kalau Bapak Ibu milih tombol gambar yang di sebelah kanan, maka gambar pertanyaan tersebut akan muncul sesudah pertanyaan. Jadi pertanyaan dulu baru gambar. Tapi kalau Bapak Ibu milihnya gambar yang di sini, maka gambar yang di sini akan muncul sebelum pertanyaan. Gitu ya. Perlu diingat gitu ya. Dia dua ini ada gunanya masing-masing. Ya. Bisa kalau gambar yang di sini biasanya itu kita membuat gambar, soalnya adalah contohnya biasanya gini. Gambar ini atau paragraf ini untuk mengerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 misalnya begitu ya, misalnya. Boleh pakai yang ini. Baru nanti soalnya 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kalau soalnya langsung pakainya yang ini. Tapi perlu diingat kalau kita menggunakan input gambar melalui menu yang ini, maka gambar tersebut akan muncul setelah pertanyaan. Dapat pahami ya? Nah, kita buka soalnya. Di sini ada gambar seperti ini. Ada soal seperti ini. Perhatikan gambar. Nah, ini baru gambarnya. Baru ada pertanyaan lagi kan biasanya gitu. Maka ada baiknya ketika soalnya seperti ini, ada baiknya perhatikan gambar ini kita masukkan pada pertanyaan. Kita copy ya. Kita copy lalu kita inputkan ke pertanyaan. Nah, nomornya silakan Bapak Ibu hapus. Ya, lalu Bapak Ibu inputkan gambar. Bagaimana cara menginputkan gambarnya? Dengan soal yang sudah kita buat. Yuk. Oke, Bapak Ibu tentunya mempersiapkan file folder soalnya ya sebelumnya ya, supaya nanti memudahkan untuk membantu penyimpanan. Ini tadi soal yang ada di komputer. Oke, kita akan membuat. Usahakan ketika kita membuat gambar, ini pertanyaan yang di bawahnya itu ya diikutkan pada gambar tersebut. Karena kenapa? Karena ketika kita hanya copy gambarnya saja, maka pertanyaan yang ini tidak akan ada lagi bagian untuk menuliskannya. Ya. Oke ya, paham ya? Jadi kita membuat gambarnya itu dengan mengcopy gambar dari gambar ini sampai dengan pertanyaan. Oke, next. Ini kita enter dulu. Bagaimana cara kita enter dulu? Ini kita enter. Nah, kita akan membuat gambar ini masuk ke sana. Caranya bagaimana? Bapak Ibu boleh menggunakan salah satu Bapak Ibu boleh tekan tombol setar. Yang mana tombol setar, Pak? Ini, yang ada di kiri bawah. Ya, kiri bawah ini ditekan. Nah, Bapak Ibu cari snipping tool atau pada search seperti ini, Bapak Ibu boleh tuliskan ya SNIP. SNIP ya. Aku akan keluar snipping tool. Ini Bapak Ibu tekan. Ya. Oke, ulang ya, saya ulangi ya. Oke, saya ulangi. Atau ketika Bapak Ibu komputernya tidak ada kolom search seperti ini, ya, bisa saja Bapak Ibu klik start. Lalu ketikkan
SNIP. Ngetiknya di mana, Pak? Ngetik aja udah. Nggak usah di mana-mana. Yang penting Bapak Ibu sudah tekan start. Saya ulangi ya. Saya akan membuat gambar ini. Saya tekan start, lalu saya tulis di keyboard yang menggunakan keyboard SNIP. SNIP. Maka akan keluar snipping tool, kita klik snipping toolnya, sudah muncul seperti ini. Lalu Bapak Ibu boleh tekan new. Terus ngapain lagi, Pak? Sudah, pokoknya tekan new. Nanti di kolom bebas akan muncul gambar plus seperti ini. Ini kita boleh tahan mouse-nya sambil diarahkan gambar mana yang mau kita ambil. Ini ya, saya akan mengambil gambar ini, merekam gambar ini tuh. Sampai pertanyaannya, kalau ibu hanya segini aja, nanti pertanyaannya nggak diikuti, maka pertanyaannya bingung. Ini waktu saya menyorot ini nih, menyorot tanda plus ini, usahakan mouse-nya jangan dilepas, ditekan di mouse yang sebelah kanan, jangan dilepas dan diarahkan langsung. Nah, kalau sudah dapat posisi yang pas, lepas mouse-nya. Nah, seperti itu ya. Saya ulang ya. Saya ulang. Setelah kita mensituasikan gambar yang mau kita ambil, kita akan menekan tombol start. Nih, tombol start. Nah, lalu kita akan mengetikkan SNIP. Setelah keluar lambang gunting, tertulis snipping tool, kita tekan snipping tool. Lalu setelahnya kita klik new. Setelah itu kita arahkan ini ke soalnya, maka akan muncul lambang plus atau lambang tambah. Nah, kita sesuaikan lambang ini dengan gambar yang mau kita ambil. Nah, ini seperti ini. Set, tahan, klik biasa, klik mouse-nya, terus tahan, terus lalu arahkan. Sambil ditahan ya mouse-nya ya. Diarahkan gambar mana yang mau kita ambil. Sudah dapat, sudah sesuai gambar yang diambil, baru lepas mouse-nya. Maka otomatis dia akan merekam gambar seperti ini. Setelah gambar seperti ini, lalu kita akan simpan. Ya, kita akan simpan. Bagaimana cara simpannya? Bapak Ibu boleh pencet ini tombol save. Ya, ini ada tombol save. Bapak Ibu tombol save, klik tombol save. Lalu Bapak Ibu cari di mana Bapak Ibu menyimpan folder PAT tadi. Kasih nama, karena ini soal nomor 1 boleh dikasih nama 1. Lalu save. Ya, kalau udah close. Sederhana bukan ya? Kita cari filenya. Itu tadi ada. Sudah ada nomor 1. Tuh, ini gambarnya. Ya. Bagaimana kita menginputkan gambar ini ke Drive? Yuk, tinggal dibuka Google Drive-nya. Oke, perhatikan gambar, lalu klik tombol atau klik menu gambar di sebelah pertanyaan seperti klik ini, nanti akan terbuka seperti ini, lalu klik browser, klik browse, lalu cari di mana ibu menyimpan itu gambar. Tadi di soal PAT, ini sel nomor 1. Tunggu sampai gambarnya muncul. Oke. Nah, ketika sudah muncul, maka akan seperti ini. Perhatikan gambar, lalu gambarnya seperti ini. Oke ya, cukup ya. Mudah bukan ya? Silahkan Bapak pause dan ulangi video saya apabila tadi terlewat. Next, berikutnya kita akan mengkopikan jawabannya di sini. Kita lihat lagi tadi ya soalnya ya. Kita lihat lagi soalnya. Nah, tadi jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Menyamping ke kanan A, B, terus C, terus D. Kalau bisa untuk supaya mudah itu jawabannya itu sebelumnya jangan dibuat seperti ini. Ya, kalau seperti ini nanti ngopinya susah. Ada baiknya ini sebelumnya kita siapkan itu adalah gambarnya atau pilihannya itu ke bawah. 2 dan 4.
Kalau seperti ini enak ngopinya. Ini kita blok jawabannya, nanti A, B, C, D-nya akan terikut. Bagaimana supaya nggak ikut? Kita blok dulu jawabannya. Bapak Ibu boleh perhatikan ke atas, nomornya kita nonaktifkan. Nah, jadi hanya pilihan 12, 13, 23, dan 24. Kita copy, ya, kita copy dengan klik kanan copy, atau boleh mencet Ctrl C, baru kita pastekan di sini. Klik ini, paste. Nah, maka kan tertera gambarnya. Oke, next. Lalu setelah itu bagaimana? Kita pilih kunci jawaban. Oke, answer key-nya kita klik. Ya, udah. Lalu pilih jawaban. Setelah pilih jawaban, klik save atau done atau selesai. Ya, klik. Sudah jadi soalnya. Lalu kita berikutnya membuat soal nomor 2 dan seterusnya. Klik tanda tambah di sebelahnya. Lihat, ada tanda tambah di sebelahnya, tanda tambah. Lalu kita bisa kopikan. Nah, ini tadi. Di sini ada perhatikan tabel dan ada tabel. Sama caranya seperti tadi. Copy pertanyaan, taruh pertanyaan di sini, hapus nomornya. Oke, balik lagi. Kita kasih jarak untuk menyiapkan membuat foto. Ya, bagaimana membuat foto? Klik start, tuliskan SNIP, keluarkan, klik tombol aplikasinya, lalu klik new, arahkan kursor kepada foto yang akan kita ambil. Kalau sudah dapat, lepas mouse. Lalu tekan simpan. Simpan di mana Ibu sudah menyiapkan, cari drive-nya di mana. Ya, pilih, oh tadi saya nyimpen di file ini, oh dapat filenya, lalu kasih nama. Karena ini soal nomor 2, kita kasih nama 2. Lalu save. Close. Oke. Setelah save close, kita bisa carikan gambarnya di sini dengan mengklik lambang gambar di sebelah kanan pertanyaan. Oke, keluar, klik yang warna biru, klik fotonya, sudah keluar gambarnya, tunggu sampai selesai, lalu kita kopikan jawabannya di sini. Nah, dalam jawaban ketika masih ada pilihan seperti ini, kita blok semua, ya, kita nonaktifkan penomorannya, lalu kita klik copy, Ctrl C atau klik kanan copy, pastekan pada jawaban. Next, lalu kita kasih kunci jawaban, kasih poin, tekan selesai. Tambah soal berikutnya, soal nomor 3. Oke. Perhatikan jawaban berikut. Copy. Ini adalah soal uraian ya. Soal isian. Perhatikan, ini adalah soal isian. Ya. Soal isian biasanya akan, kalau ada yang seperti ini, lebih baik ini kita rapikan dulu supaya gambarnya pas. Nanti ketika kita mau copy, kita mau buat gambar enak. Nah, ini soal isian ya. Perhatikan bangunan berikut, kita tulis. Oke, kita tambahkan gambar dengan cara apa? Dengan cara klik start, SNIP, oke. New, arahkan kepada soal. Kasih soal seperti ini, arahkan, oke, lepas, lalu save, simpan pada folder yang udah disiapkan, kasih nomor 3 dan seterusnya, klik save, close. Karena ini tidak ada pilihan, bukan pilihan ganda, ini ada isian, maka ini kita ganti dulu ke short answer, kasih gambar, browse, dimana kita simpan gambar tadi nomor 3, oke.
selesai. Nah, pada pilihan jawaban singkat, sama seperti di password, Bapak Ibu bisa menambah answer key, jawaban, itu diklik jawabannya, nah, lalu add jawaban. Nah, ini kalau jawabannya banyak, ya, makanya tadi di awal saya sudah bilang bahwa kita usahakan membuat soal ini supaya sistem dapat menilai secara otomatis. Karena ini matematika, jawabannya itu eksak, maka hanya perlu satu jawaban. Kayak misalnya ini adalah 96. Nah, jadi ketika siswa tidak menjawab dengan benar 96 maka akan salah. Nah, berbeda dengan soal-soal misalnya seperti PPKN bahasa dan lain sebagainya yang kita harus menyiapkan jawaban-jawaban cadangan yang memprediksi jawaban-jawaban siswa. Misal kerjasama, apabila mendapatkan jawaban seperti kerjasama, peduli dan lain sebagainya, kita harus siapkan jawaban berikutnya. Ya, misalnya di sini baik, jawaban berikutnya memungkinkan siswa menjawab peduli, memungkinkan siswa menjawab kerjasama. Kita harus siapkan jawaban. Gitu ya, tapi karena ini matematika, hanya satu. Okay. Atau kita juga bisa menyiapkan jawaban seperti ini. Ini kan 96 biasa, atau ada juga nanti memungkinkan siswa menjawab 96 satuan gitu ya. Atau ada memungkinkan siswa menjawab juga 96 kubus satuan. Jadi kita udah siapkan sebelumnya. Oke. Next, kita kasih soal, kita kasih setelah kita memilih jawaban, di sini kita kasihkan poin. Poin ini karena isian adalah misalnya 20. Selesai. Nah, oke, sudah selesai. Soal berikutnya ditambahkan, soal yang terakhir adalah soal uraian. Soal uraian. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa soal uraian itu memungkinkan siswa untuk menjawab beragam. Gitu ya. Jadi pada Google Drive ini belum tersedia fitur AI, Artificial Intelligence, yang memungkinkan untuk menjawab kemungkinan besar siswa menjawab dengan jawaban beragam. Ya, mudah-mudahan nanti sudah ada fitur-fitur itu. Jadi ketika siswa menjawab, kita sudah siapkan jawaban yang banyak, maka kita ubah saja ini menjadi soal isian. Kita copy, kita taruh di sini, hapus. Kita coba misalnya, ketika kita pilih ini menjadi paragraf, ya, isian singkat, maka answer key-nya juga kita harus siapkan sangat spesifik, tidak bisa sangat spesifik. Hal ini memungkinkan Bapak Ibu guru memberikan nilai manual. Ketika siswa mengerjakan, baru Bapak Ibu guru ngoreksi dulu, kasih nilai, baru siswa bisa menilainya. Itu berbanding kebalik dari settingan kita yang memungkinkan siswa akan langsung menerima tadi. Makanya saran saya kita ubah soal ini menjadi soal siang, ya, agar bak mandi tersebut penuh berapa liter, ya, bak mandi tersebut. Kita ganti ke soal isian. Pertanyaannya juga diganti, ya, supaya sesuai dengan soal isian, yaitu titik-titik misalnya, agar bak tersebut penuh bisa diganti dengan mungkin ya, atau nanti bisa disesuaikan penuh jumlah titik-titik liter air yang perlu ditambahkan ke bak mandi.
dalam bak. Misal ya, ini hanya next answer-nya klik 23. Atau kita siapkan juga jawaban satu lagi ada 23 liter. Oke. Sudah, kita kasih poin 20. Oke, dot. Oke, di ralat ya, tadi ini poinnya adalah 30. Jadi poinnya juga 30. Lalu ini karena 4 soal ya, ini poinnya menjadi 20. Ini poinnya menjadi 20. Oke, Bapak Ibu sampai sini selesai. Saya akan membahas sedikit mengenai poin tadi. Tadi sudah saya ralat ya. Sebelumnya saya menyiapkan 5 pertanyaan. Nah, ini saya ganti menjadi 4 pertanyaan. Nah, kenapa saya di sini kasih poin ini nomor 1 20, nomor 2 20, nomor 3 itu 30 dan nomor 4 itu 30. Ya biasanya Bapak Ibu, tadi kita sudah sama-sama simak di sebelumnya di awal bahwa usahakan membuat soal ini agar otomatis dikoreksi oleh sistem. Itu kan ya. Oke, maka dalam pemberian poin pun usahakan yang sekiranya sistem ini akan mengoreksi secara otomatis. Di sini saya ada 4 soal. Biasanya soal pilihan ganda Bapak Ibu kasih poin itu 1. Isian itu kasih poin 2 dan uraian itu kasih 3. Silakan apabila Bapak Ibu mau tetap akan sama memberikan poin seperti tadi. Namun nanti kesulitannya ketika Bapak Ibu memberikan poin seperti tadi adalah Bapak Ibu akan dipaksa untuk mengoreksi sendiri, tidak akan otomatis. Supaya otomatis kita kalkulasikan ini satu soal ini skalanya adalah 100 misal. Nah, 100 soal ini kita akan bagi, karena saya buat 4 soal, 100 soal ini kita akan bagi 4. Ya, karena ini yang 2 ini adalah soal isian, maka bobotnya akan saya lebih banyakkan, maka saya kasih poin 30 dan 30. Yang ini pilihan ganda saya kasih poin 20 dan 20 supaya hasil akhirnya menjadi 100 otomatis gitu ya. Ketika dia menjawab benar di sini 20, 20 dan ketika menjawab benar di sini 30 dan 30 maka hasil akhirnya akan otomatis 100 ya. Probability-nya adalah ada 4 soal, 2 soal itu berbobot 20, 20, lalu 2 soal berikutnya karena isian itu 30 dan 30 maka hasil akhirnya ada 100. Jadi ini pola seperti ini akan menghitung otomatis. Itu hanya salah satu contoh, namun apabila Bapak Ibu masih menetapkan soal bobot jawaban itu adalah 1 untuk pilihan ganda dan 2 untuk isian, silahkan. Nanti kalau ingin mengikuti cara seperti saya berarti disesuaikan. Misal soalnya 10 ya tinggal situasikan agar penghitungannya otomatis. Saya kira Bapak Ibu di sini sudah lebih lihai dalam hal seperti ini. Oke. Sepertinya sudah selesai semua. Oke, kalau sudah selesai, langkah berikutnya adalah kita membuat respon. Nah, kita membuat respon. Respon ini dibuat adalah untuk menerima kiriman-kiriman dari siswa, memanajemen kiriman-kiriman dari siswa. Apabila ini berdiri sendiri tidak ingin digabungkan oleh Classroom. Tapi kalau ini akan digabungkan oleh Classroom, Bapak Ibu tinggal menghubungkannya ke Classroom, tidak perlu lagi pakai respon. Tapi kalau ini akan berdiri sendiri tidak bergabung dengan Classroom, ada baiknya Bapak Ibu membuat respon lalu dengan mengklik Excel-nya, create spreadsheet. Ya, di sini bisa kita kasih nama MTK Part 5 2020 misal ya, create.
Ya, nanti akan terbuka di sisi sebelahnya seperti ini. Bapak Ibu bisa close. Oke. Setelah selesai, ya, kita bisa berikan nama di sini. Ini Matematika 4 kelas 5 ini masih United Form. Ini kita bisa klik United Form-nya. Kita bisa kasih nama, terserah Bapak Ibu memberikan nama apa. Oke. Lalu setelah disimpan dan diberikan nama seperti ini, maka selanjutnya adalah Bapak Ibu mengirimkan file ini ke siswa. Bagaimana caranya? Ibu Bapak bisa klik di sini send atau kirim. Kalau di sana bahasa Indonesia send. Nah, perlu diperhatikan adalah ininya ya. Ini URL-nya kita bisa copy atau Bapak Ibu shorten dulu, kecilkan dulu ya. Nah, supaya menjadi kecil ini copy lalu bagikan ke WA atau Classroom atau lainnya. Bisa juga bagikan via email, tulis emailnya spesifik untuk siapa, atau bisa juga membagikan yang sebelah tab ketiga ini adalah bagikan HTML-nya untuk misalnya Bapak Ibu membuat web sekolah, ini bisa ditampilkan pada web sekolah. Saya kira cukup jelas, sudah selesai. Ini kita close, kita lihat di ininya sudah jadi. Nah, ini tadi soal matematika kita. Ini adalah responnya. Ya. Dan apabila ini Bapak Ibu akan membagikan ke drive bersama, sangat bisa sekali. Misal mau berbagi dengan teman-temannya, bisa sekali. Bagaimana caranya? Saksikan video saya sebelumnya. Saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat walaupun diskon 50%. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.